Pertama-tama kita akan membahas pengertian titik, garis, dan bidang dalam dimensi 3. Titik. Sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak berdimensi. Garis. Garis hanya mempunyai panjang, tidak mempunyai ukuran lebar. Bidang. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedudukan garis terhadap titik dan titik terhadap bidang. A. Titik terletak pada garis. B. Titik di luar garis. C. Titik terletak pada bidang. D. Titik di luar bidang. Kedudukan garis terhadap garis lain. A. Dua garis bersilangan. Kedua garis terletak pada bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan. B. Dua garis berimpit. Kedua garis terletak pada bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. C. Dua garis berpotongan. Kedua garis tidak terletak pada bidang. D. Dua garis sejajar. Setiap titik yang terletak pada garis yang satu juga terletak pada garis yang lain. Kedudukan garis terhadap bidang. A. Garis terletak pada bidang. Garis dan bidang sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan. B. Garis sejajar bidang. Garis dan bidang tidak memiliki titik persekutuan. C. Garis berpotongan pada bidang. Terdapat satu titik persekutuan yang tembus terhadap garis dan bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. A. Dua bidang berimpit. Setiap titik pada bidang A juga terletak pada bidang B. B. Dua bidang sejajar. Bidang A dan bidang B tidak memiliki titik persekutuan. C. Dua bidang berpotongan. Bidang A dan B tepat memiliki garis persekutuan. Tiga bidang berpotongan. Jika tiga bidang berpotongan dan memiliki tiga garis persekutuan, maka kemungkinan kedudukan dari ketiga garis persekutuan itu adalah berimpit, sejajar, atau melalui sebuah titik. Jarak antara dua titik. Gambar A merupakan kubus ABCD EFGH yang memiliki panjang rusuk 5 cm, panjang rusuk EC, EG, dan AC. Masing-masing merupakan jarak antara titik E dengan titik C. Titik E adalah panjang ruas garis PQ. Jarak antara titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik. Jarak antara titik dan garis. Gambar di samping merupakan sebuah titik A dan sebuah garis G. Garis tersebut memotong garis G di titik P sehingga terbentuk garis AP yang tegak lurus terhadap garis G. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AP. Jadi jarak antara titik tersebut tegak lurus. Berikut cara dalam penyelesaian permasalahan jarak antara titik dan garis. A. Teorema Pythagoras disebut tipe soal jarak antara titik dan garis. B. Perbandingan luas segitiga. Cara ini digunakan jika segitiga terbentuk siku-siku di suatu titik atau panjang suatu bilangan bulat. C. Aturan kosinus. Sebagai alternatif lain dari dua cara sebelumnya, kita akan mencari nilai cos dari suatu sudut. Contoh jarak titik ke bidang dapat diamati pada bangun ruang. Gambar tersebut merupakan sebuah titik A dan bidang A. Jarak titik A ke bidang A dapat dicari dapat menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang A. Jadi jarak titik ke suatu bidang adalah dari jarak titik tersebut ke proyeksinya dari bidang tersebut. Jarak antara dua garis sejajar. Garis sejajar. Jika garis sejajar, maka kedua garis boleh menarik garis tegak lurus dengan garis tersebut. Syarat agar jarak garis tersebut bisa dihitung adalah kedua garis harus sejajar atau bersilangan. Jarak antara garis dan bidang sejajar. Untuk mengukur jarak garis dan bidang sejajar, maka tentukan titik sembarang pada garis lalu ditarik lurus dari bidang satu sehingga tegak lurus. Jarak antara dua bidang sejajar. Untuk mengukur, pilih sembarang titik di sembarang bidang, kemudian tarik garis lurus dari titik yang ditentukan hingga garis terbentuk tegak lurus.